Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya sudah klik video Vina. Semoga teman-teman suka ya videonya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini Vina akan share mengenai food preparation dan cara mengisi botol minyak estetik. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan mengisi botol minyak estetik dengan minyak ya teman-teman, yang masih di dalam plastik tentunya. Jadi teman-teman, untuk memindahkan minyak ke botol estetik itu Vina membutuhkan corong minyak ya teman-teman, dan corongnya Vina beli di Shopee. Bagi teman-teman yang mau beli juga boleh samaan, nanti Vina share linknya di description boxnya ya teman-teman. Tinggal klik aja linknya dan nanti teman-teman bisa langsung ke Shopee-nya. Jadi Vina memiliki 2 botol estetik untuk tempat minyak Vina, karena biasanya kalau satu udah diisi dengan sekitar 500 ml ya, jadi nggak cukup 1 liter. Jadi Vina membutuhkan 2 botol minyak. Oke teman-teman, yang belum tahu cara bikinnya, nanti Vina share juga cara membuat botol estetiknya. Setelah mengisi minyak pada botol estetik, selanjutnya saatnya kita untuk food preparation. Oke teman-teman, pagi ini Vina sudah belanja makanan dan sayur-sayuran yang dibutuhkan. Seperti ada tahu, ada brokoli, ada wortel, ada batang bawang, seledri. Nah, pertama-tama Vina akan menyimpan tahu ya teman-teman. Jadi Vina menyimpan tahu dengan cara dimasukkan ke dalam kotaknya ya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kotaknya cukup kecil ya teman-teman, jadi Vina membutuhkan 2 kotak untuk tahu ini. Setelah itu Vina mengisi air di dalam kotaknya agar nanti tahunya bisa tahan beberapa hari. Selanjutnya Vina akan memotong-motong brokoli ya teman-teman, agar brokolinya lebih tahan lama. Sebenarnya Vina lagi cari-cari juga gimana caranya agar brokoli ini agar tahan lama di kulkas dalam keadaan yang masih hijau, karena biasanya kalau diletakkan di kulkas itu akan menguning ya teman-teman. Jadi salah satu caranya yaitu dengan kita memotong-motong brokolinya sesuai dengan ukuran. Setelah itu kita cuci dengan air garam ya. Kita cuci dengan air garam. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ulat-ulat yang ada pada brokoli tersebut teman-teman. Karena kalau pada air biasa ulat-ulatnya tidak akan keluar. Nah, jadi dicuci dulu dengan air garam supaya ulat-ulatnya bisa keluar dari brokolinya. Nah, setelah itu brokoli yang sudah direndam dengan air garam kita rebus teman-teman, setengah matang saja pada air yang mendidih. Jadi direbusnya tidak terlalu lama ya teman-teman, karena Vina udah praktekin ketika direbus itu nampak sekali ulatnya itu keluar ya teman-teman. Jadi brokolinya dalam keadaan tidak berulat nanti ketika disimpan. Namun teman-teman, setelah dipraktekkan teori ini ternyata brokolinya hanya tahan sekitar 3 hari teman-teman ya. 3 hari, kalau sudah lebih dari 3 hari itu dia agak agak berair karena sudah direbus ya. Jadi hanya bisa tahan itu sekitar 2-3 hari saja.
Jadi mungkin teman-teman memiliki memiliki saran atau cara yang tepat untuk menyimpan brokoli, karena Vina masih cari-cari juga ya teman-teman. Boleh share nanti di kolom komentar, mungkin ada cara yang lebih cocok. Oke teman-teman, sembari brokolinya kita rebus, kita masukkan dulu daun-daunnya brokolinya ya. Kalau biasanya itu Vina gunakan juga daun-daunannya untuk teman sayur-sayuran yang lain, jadi dia nggak sendiri teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke dalam boxnya. Untuk link box pembelian boxnya nanti Vina share ya teman-teman, karena cukup bagus boxnya teman-teman ya. Ada penyaringnya, jadi nggak ada airnya gitu, sehingga sayur kita bisa kering. Selanjutnya Vina memasukkan tomat ke dalam box. Tomatnya Vina beli itu beberapa, dan setelah itu Vina memasukkan wortel teman-teman. Wortel daun-daunnya itu Vina buang tanpa dicuci dulu ya teman-teman. Jadi belum dicuci langsung dimasukkan ke dalam box, karena bisa mengurangi pembusukan. Kalau basah itu dimasukkan ke dalam kulkas, wortelnya bisa cepat busuk ya teman-teman. Jadi harus di dalam keadaan kering. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ketika box-boxnya sudah rapi, mari kita lihat brokoli tadi ya teman-teman ya. Brokoli yang direbus pada air yang mendidih cukup beberapa waktu saja, sekitar 1 menit ya paling lama. Jadi kita masukkan, kita kasih sedikit garam ya, kita masukkan kepada air yang mendidih untuk mematikan ulat-ulat yang ada pada brokoli, karena itu menyebabkan brokoli kita menjadi busuk kalau ulat-ulatnya tetap dibawa masuk ke dalam boxnya. Oke teman-teman, nah sembari direbus ya, selanjutnya kita membersihkan batang bawang dan seledri ya. Jadi untuk batang bawang kita simpan di dalam box juga, tapi dalam keadaan yang sudah teriris-iris. Gimana caranya? Jadi yang pertama adalah kita mencucinya terlebih dahulu, membuang batang bawang yang busuk-busuk, memindahkannya ke tempat lain, ke tong sampah tentunya ya, dan kita memisahkan. Setelah itu kita iris-iris batang bawangnya dahulu ya, setelah dicuci bersih seperti ini ya. Setelah dicuci bersih dan tinggal daun-daun yang segar-segar saja, karena yang menguning sudah kita buang ya, dan yang segar-segar kita bersihkan. Seledrinya juga ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Batang bawang yang busuk bisa kita buang sebelum seledrinya kita potong-potong, atau kita iris-iris ya teman-teman ya. Nah, setelah seledri dan batang bawangnya kita cuci, barulah kita potong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil ya, tergantung nanti kalau teman-teman mau motongnya sepanjang apa gitu ya. Jadi diiris kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam box. Jadi untuk penyimpanannya biar nanti lebih segar teman-teman, itu disimpan di freezer. Dan Vina udah coba ini, itu bawang dan seledrinya itu tahan seminggu ya, karena ini food preparation untuk seminggu. Jadi insyaallah batang bawangnya itu tahan selama seminggu dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Untuk penyimpanan batang bawang dan seledrinya Vina pisah ya teman-teman. Satu kotak untuk penyimpanan batang bawang dan satu kotak lagi untuk penyimpanan seledri yang sudah dipotong-potong, karena biasanya kalau memasak kita itu
nggak langsung semuanya ya, seledri biasanya diakhirkan karena nanti kalau terlalu matang wanginya itu tidak tercium. Kalau terlalu masak nanti seledrinya agak pahit ya, jadi diakhirkan untuk memasukkan seledrinya pada masakan kita. Nah teman-teman, mungkin teman-teman memiliki cara lain ya teman-teman untuk menyimpan seledri. Boleh teman-teman share nanti ya di kolom komentar, bisa kita saling berbagi ya teman-teman. Nanti Vina cobakan juga gimana cara menyimpan agar kita memiliki banyak pengetahuan ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga tentu kita harus banyak ilmu, banyak sumber ilmu supaya kita kaya akan ilmu, apalagi ibu rumah tangga zaman sekarang ya teman-teman ya. Nah setelah brokoli yang kita rebus tadi agak setengah matang selama 1 menit, kita dinginkan dulu ya teman-teman sebelum dipindahkan ke box penyimpanan. Nah ini Vina lagi memindahkan brokoli yang sudah agak kering ke box penyimpanan dan disimpan di kulkas bagian atas supaya nanti bisa awet. Jadi ingat ya teman-teman, kalau dengan cara ini brokoli bisa tahan itu 2-3 hari. Teman-teman yang memiliki cara penyimpanan brokoli dengan cara lain boleh di-share juga tentunya ya. Jadi untuk penyimpanan brokoli ini Vina rebus 2 kali rebus ya, karena nggak muat di tempat perebusannya. Jadi rebusan yang kedua baru Vina pindahkan ke boxnya, dan penuh ternyata teman-teman, boxnya penuh, alhamdulillah ya, banyak brokoli karena sumber vitamin salah satunya yaitu dari brokoli. Dan selanjutnya Vina akan menyimpan tempe ya, tempe ke dalam kotak, dan ini cukup tahan lama ya, sekitar semingguan. Kalau di dalam plastik itu biasanya cepat busuk ya teman-teman ya, karena tidak kedap udara. Dan kalau di dalam kotak itu bisa kedap udara dan kering tempenya, sehingga dia tidak cepat busuk. Nah setelah itu teman-teman, Vina mengeluarkan beberapa wortel yang tersimpan di kulkas dalam waktu yang cukup lama, sekitar 2 minggu, dan agak berlendir teman-teman, karena disimpan di plastik, belum Vina masukkan ke dalam kotak. Jadi Vina cuci dan Vina masukkan ke dalam kotak ya teman-teman, karena Vina bikin sayurnya setiap hari, jadi bisa cepat habis wortelnya. Nah selanjutnya Vina ada terong ya dari kampung, itu dibawakan suami. Jadi terongnya Vina simpan juga di dalam kotak yang dialas dengan tisu ya teman-teman, supaya terongnya kering dan tidak cepat membusuk. Dan terong ini bisa dibikin sambal lado nanti ya, enak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman biasanya terong dimasak, digoreng, atau direbus, atau dibikin apa ya teman-teman, boleh share nanti di kolom komentar. Oke teman-teman, setelah selesai memasukkan semua bahan-bahan ke dalam kotak, saatnya kita menyimpan bahan-bahan tersebut ke dalam kulkas, dan kita susun seperti ini ya teman-teman. Di bagian atas itu kita simpan itu perbawangan dan seledri yang sudah kita iris-iris kecil-kecil tadi, supaya dia tahan lama ya teman-teman. Nah selanjutnya baru di bawahnya kita susun ada tempe, ada tahu, ada wortel juga yang sudah Vina iris-iris untuk membuat sayur nanti, dan brokoli, ada wortel, ada, dan lain-lain.
Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Vina. Jangan lupa di subscribe.